Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailun Nadia, NIM 24030160134 dari kelas PAI 2D. Di sini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama dengan dosen Bapak Dr. M. Saikan Mohid, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Yuk, ikuti. Jadi, di sini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Ingat, moderasi beragama, bukan moderasi agama, karena agama tidak akan pernah bisa untuk dimoderasikan. Moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang ditekankan kepada kepentingan kemanusiaan atau humanisme. Artinya, pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan dan kedamaian bersama. Moderasi beragama bukan agama baru, bukan juga aliran baru, dan bukan sekte baru dalam agama, melainkan salah satu pendekatan atau cara dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ada beberapa macam pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama seperti pendekatan dogmatis, psikologis, pragmatis, sosiologis, filosofis, atau rasional. Jadi, yang dimoderasi bukan agama, tetapi cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama. Contohnya, cara memahami ayat Al-Quran yang dianggap atau seakan-akan Islam membolehkan melakukan kekerasan seperti permusuhan dan pembunuhan, dan cara memahami bagaimana cara bertoleransi antar agama dan cara bermusyawarah dalam kehidupan sosial dan berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup moderasi beragama. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan kepada ajaran agama, tetapi kepada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang lebih menekankan kepada aspek kemaslahatan atau kedamaian, persatuan di tengah-tengah masyarakat. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan Allah tidak akan mengutus Rasulullah atau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat dalam ayat tersebut maksudnya umat Islam harus bisa menjadi contoh dalam menciptakan kedamaian dan kebaikan serta kemaslahatan kepada sesama manusia, kepada alam, kepada hutan dan lingkungan. Artinya, umat Islam harus baik dengan sesama manusia tanpa melihat asal-usul agama, suku, warna kulit, kelompok, dan golongan. Jadi, ruang lingkup moderasi beragama adalah cara meyakini, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan kesimpulannya adalah ruang lingkup moderasi beragama terletak kepada cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, ruang lingkup moderasi beragama adalah budaya beragama. Dan apa sih maksud dari budaya beragama? Budaya beragama adalah hasil keyakinan, pemikiran, dan perilaku terhadap ajaran agama. Misalnya, hasil keyakinan terhadap Islam, hasil pemikiran terhadap sholat, zakat, puasa, haji, dan hasil pemikiran terhadap ayat dan hadis. Bentuk perilaku atau cara membaca sholawat, cara mendoakan orang yang sudah meninggal, cara bermusyawarah, dan lain-lain. Indikator atau ciri moderasi beragama. Indikator atau ciri moderasi beragama dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu dari aspek kebangsaan atau nasionalisme, dari aspek beragama, dari aspek kehidupan sosial, dan dari aspek cara memperlakukan budaya atau tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik dari tradisi yang lahir dari ajaran agama maupun tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama. Contoh tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, atau berjanjian, cara bersolawat, cara berzikir, dan lain-lain. Dan contoh tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama seperti sedekah bumi, sedekah laut, wayang, ketoprak, atau tradisi tertentu yang berkaitan dengan tahun baru.
4 macam indikator atau ciri moderasi beragama. Pertama, dari aspek kebangsaan. Moderasi beragama adalah kesediaan, kesanggupan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi beragama dari aspek kebangsaan berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak lagi memiliki keyakinan untuk mendirikan sistem negara Islam atau mengganti Pancasila dalam Islam sebagai dasar negara. Dan yang kedua adalah dari aspek cara beragama. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktik toleransi dalam beragama, baik toleransi sesama umat muslim maupun toleransi antar umat beragama atau dengan agama lain. Ketiga, aspek kehidupan sosial. Moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan selalu taat dan patuh kepada aturan atau hukum yang berlaku. Kesanggupan menyelesaikan semua permasalahan dengan cara damai sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, moderasi beragama dari aspek kehidupan sosial adalah cinta damai, anti kekerasan, dan tidak suka konflik dan menyelesaikan semua permasalahan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan yang keempat adalah dari aspek tradisi. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi keagamaan maupun tradisi non-keagamaan. Dan kesimpulannya, indikator moderasi beragama yaitu nasionalisme, toleran, anti kekerasan, dan saling menghargai atau muri-muri tradisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.